Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa harga Bitcoin di satu platform bisa sedikit beda dengan platform lain? Misalnya, harga di Binance sedikit lebih mahal daripada di Uniswap. Padahal, koinnya sama. Nah, fenomena ini sebenarnya wajar. Dan ada mekanisme pasar yang sangat canggih di baliknya, yang membuat harga-harga itu akhirnya sinkron atau kembali selaras. Hari ini, kita akan kupas tuntas rahasia di balik sinkronisasi harga antara bursa terpusat atau CEX dan bursa terdesentralisasi atau DEX. Pertama, kita harus paham dulu cara kerja keduanya yang berbeda total. Di CEX, seperti Binance, toko kripto, atau Indodax, harga terbentuk lewat sistem yang namanya order book. Mirip pasar tradisional. Ada penjual yang pasang harga jual, dan pembeli yang pasang harga tawar. Harga akan terbentuk ketika ada kecocokan antara penawaran dan permintaan. Jadi, harganya sangat bergantung pada interaksi langsung antara pembeli dan penjual di dalam platform itu sendiri. Sementara itu, di DEX seperti Uniswap atau PancakeSwap, mekanismenya beda banget. Mereka tidak pakai order book, tapi menggunakan sistem canggih yang disebut Automated Market Maker atau AMM. Sederhananya, harga koin tidak ditentukan oleh pembeli dan penjual secara langsung, melainkan oleh sebuah formula matematika. Formula ini bekerja berdasarkan jumlah dua aset yang tersedia dalam sebuah kolam likuiditas atau liquidity pool. Jadi, setiap ada transaksi, rasio aset di dalam kolam ini berubah, dan harganya pun ikut menyesuaikan secara otomatis. Nah, karena dua sistem ini bekerja secara independen, wajar kalau pada satu waktu, harga sebuah koin di CEX dan DEX bisa sedikit berbeda. Misalkan, harga Bitcoin di Binance $40.010, tapi di Uniswap, harganya cuma $40.000. Selisih $10 ini mungkin kelihatan kecil, tapi bagi sebagian orang, ini adalah peluang emas. Disinilah muncul peran para arbitrager. Arbitrager adalah trader cerdas yang kerjaannya mencari keuntungan dari selisih harga antar platform. Melihat perbedaan tadi, apa yang akan mereka lakukan? Tentu saja, mereka akan langsung membeli Bitcoin di Uniswap dengan harga lebih murah, yaitu $40.000. Lalu secepat kilat, mentransfer dan menjualnya di Binance dengan harga $40.010. Hasilnya, keuntungan bersih $10 per Bitcoin hanya dengan memindahkan aset. Sekarang bayangkan, kalau mereka melakukannya dengan volume besar. Misalnya, 100 Bitcoin. Keuntungannya bisa mencapai $1.000 dalam sekejap. Tentu saja, para arbitrager ini tidak melakukannya secara manual. Mereka menggunakan bot trading otomatis yang diprogram untuk mendeteksi selisih harga dan mengeksekusi ribuan transaksi dalam hitungan milidetik. Jauh lebih cepat dari kedipan mata kita. Lalu, bagaimana proses arbitrase ini bisa membuat harga kembali sinkron? Jawabannya ada pada hukum dasar permintaan dan penawaran. Ketika para arbitrager ramai-ramai membeli Bitcoin di Uniswap karena harganya murah, permintaan di sana akan meningkat drastis. Sesuai formula AMM, peningkatan permintaan ini akan mendorong harga Bitcoin di Uniswap naik. Sebaliknya, saat mereka serentak menjual Bitcoin hasil pembelian tadi di Binance, pasokan di sana jadi melimpah. Melimpahnya pasokan ini akan menekan harga Bitcoin di Binance untuk turun. Proses jual beli masif yang dilakukan oleh bot-bot arbitrase ini akan terus berlangsung sampai selisih harga antara kedua platform menjadi sangat kecil, bahkan mendekati nol. Pada titik ini, sudah tidak ada lagi keuntungan yang bisa diambil, dan harga pun kembali seimbang atau sinkron. Proses ini terjadi terus-menerus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Aktivitas para arbitrager inilah yang sebenarnya menjadi lem perekat yang menyatukan harga di seluruh ekosistem kripto, baik itu CEX maupun DEX. Mereka memastikan tidak ada perbedaan harga yang signifikan dalam waktu lama. Semakin banyak likuiditas
dan semakin efisien para arbitraser bekerja, semakin cepat pula harga akan kembali sinkron. Jadi, kesimpulannya, sinkronisasi harga antara CAC dan DEX bukanlah sihir. Ini adalah proses alami yang didorong oleh insentif ekonomi sederhana, mencari keuntungan. Aktivitas arbitrase ini, meskipun tujuannya untuk keuntungan pribadi, secara tidak langsung menciptakan sebuah pasar yang lebih efisien dan sehat untuk kita semua. Efisiensi pasar ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan stabilitas dalam dunia kripto yang terus berkembang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang cara kerja pasar kripto yang sesungguhnya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.